Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkurilla fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, kata Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka feedback syukurnya terhadap dirinya. Karena orang yang bersyukur itu akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa dicapai dengan seberapa jabatan yang kita dapatkan, berapa banyak harta yang kita kumpulkan. Tapi kebahagiaan itu akan kita dapatkan adalah dengan syukur. Syukur itu menerima dengan ikhlas apa yang diberikan oleh Allah, lalu mempergunakan nikmat itu sesuai dengan syariat Allah. Andaikan kita berdagang itu halal, dapat untung halal. Dan mungkin kita bisa mensyukuri berapa yang kita dapatkan hari ini. Tetapi di saat pendapatan itu kita distribusikan, kita infakkan kepada sesuatu yang tidak diridai Allah. Contoh, ada peringatan 17 Agustus fashion show. Nah, ini fashion show ini contohnya, yang menampilkan anak-anak perempuan kita membuka aurat. Tadi harta itu kita dapatkan dengan cara halal, tidak ada riba di situ. Tetapi di saat kita mendistribusikan harta itu kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita belum dikatakan orang bersyukur. Karena bersyukur itu menerima apa yang ditentukan, kemudian mendistribusikan apa yang sudah sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian kita juga bersyukur, alhamdulillah negara kita diberi rahmat oleh Allah. Pertama, nyaman, sandang, pangan, papan, insya Allah aman negara kita. Kalau kita bandingkan saudara-saudara kita di Palestina, jangankan papan, sandang, pangan mereka sebab kekurangan. Tapi tetap dengan iman, maka wajarlah Allah memanggil untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu dengan mengingat Allah hatinya tenang. Kalau ada kita dengan sudah baca subhanallah, sudah sholat, sudah berzakat, sudah beribadah, tak tenang juga badan kita ini. Jangan-jangan iman kita yang bersalah. Karena orang yang beriman itu kata Allah dengan mengingat bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kalau dia mengingat Allah, dengan mengingat Allah hatinya tenang. Nah, kalau tidak ada tenang setelah berzikir, perhatikan jangan-jangan iman kita salah. Untuk itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari 250 juta penduduk Indonesia, hanya 70% yang mengaku Islam. Dan termasuk kita. Yang lainnya tidak. Karena orang yang Islam itu masuk surga. Karena agama yang dipilih oleh Allah cuma satu, inna dina indallah Islam. Jadi orang yang mengaku dirinya Islam dan melaksanakan secara konsisten Islamnya itu dia masuk surga. Insya Allah kita masuk surga. Kalau kita konsisten mempertahankan iman kita, mempertahankan agama kita, insya Allah. Maka ini merupakan nikmat. Kenapa? Karena orang beriman itu dia akan bahagia hidup di dunia dan akan membawa kebahagiaan itu di akhirat. Maka di akhirat itu lebih tinggi bahagiaannya. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi persoalannya adalah apakah kita sudah konsisten? Tunggu, ini proses. Yang penting kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah kita dimasukkan orang yang dapatkan rahmat kita. Jadi rahmat Allah itu kita jemput. Jadi kita jemput rahmat Allah itu, sudah kita jemput lalu kita pelihara sampai rahmat itu kita bawa sampai akhir. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khataman Nabi, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Pertama, setelah Nabi Adam,
banyak nabi-nabi, kemudian Nabi Nuh, semua manusia yang tidak beriman dipupuskan, termasuk salah satu dari anak Nabi Nuh itu. Ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian Allah katakan ada 3 manusia yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Adam sebagai bapak kita pertama, yang kedua Nabi Nuh sebagai bapak kita kedua. Karena setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, orang-orang yang beriman diselamatkan, yang sisanya dimatikan. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Ke Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Ibrahim itu lahirlah para orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam. Para nabi-nabi. Maka 3 ini merupakan orang yang sangat dihargai oleh Allah SWT. Dan kita juga bersyukur termasuk dari salah satu dari ketiga golongan itu. Itu adalah Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ibrahim. Nasabnya adalah Ismail. Jadi kita bersyukur kita, mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita, setelah kita semua diaudit oleh Allah amal-amalan kebajikan kita, baik yang besar atau yang kecil, lalu kita mendapatkan hasil auditnya apa? Apakah kita mendapatkan positif atau negatif, atau berimbang atau bagaimana? Dan di saat itu tidak ada lagi bisa nambah bonus, tidak ada lagi ceritanya nambah bonus di saat itu, karena kita sudah dihitung oleh Allah, semua kebajikan itu sudah hitung. Jadi di saat itu nggak ada lagi, karena satu yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah untuk itu supaya kita dapat syafaat kepada Rasulullah, kita bangun hubungannya dengan Rasulullah. Apa keywordnya? Ya selawat. Artinya apa? Kalau anak-anak muda nih sekarang sering berselancar internet, kalau dia menulis keywordnya, maka muncul apa yang diinginkan. Oh di mana kuliner yang paling enak? Tinggal kuliner, kopi. Muncul di kopi yang ada di Pekanbaru. Itu juga nanti jangan-jangan nama kita amatku yang selalu berselawat, muncul itu saja yang diketikkan oleh Rasulullah, muncul nama kita di situ. Kenapa? Karena kita sudah membangun link itu dari dunia ini. Mumpung kita sakit sehat, masih waras, beri kesempatan ya Allah, kita bangun hubungan itu dengan Rasulullah. Karena waktu yang paling jauh dari kita itu adalah apa yang sudah kita tinggalkan 1 detik, dan waktu yang dekat adalah apa yang kita akan lakukan 1 detik berikutnya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, maka manfaatlah waktu yang sedang kita lakukan itu dengan selalu berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam database Rasulullah yang paling sering berselawat. Bisa di mana-mana bisa kita berselawat, asal di tempat-tempat yang baik. Ya teman. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, hari ini judulnya adalah keutamaan salat tarawih bulan puasa. Bicara masalah puasa, umat-umat sebelumnya juga di puasa. Tetapi ada keistimewaan dalam Islam itu bahwa puasa dalam Islam ditentukan bulannya, yaitu bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah puasa yang dikhususkan oleh Allah kepada kita, siapa yang berpuasa. Yang jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan masalah puasa. Allah menyuruh kita berpuasa, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi puasa kapan kita diwajibkan berpuasa itu adalah syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah tahun ini, tahun sebelum-sebelumnya kita juga dipersoalkan bagaimana caranya kita umat Islam seluruhnya sepakat bahwa puasa itu bulan Ramadan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh salah satu binti orang Bani Israel, Zionis itu, kalau memuat aja Ramadan itu dihilangkan saja. Itu dari dulu mereka begitu, orang Zionis itu, orang Israel itu begitu, nggak suka dengan kita. Tetapi jadi persoalan kita adalah bagaimana cara kita menentukan bulan Ramadan. Cara menentukan bulan Ramadan itu tidak ditentukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis. Ada 3 metode yang diajarkan, dan semuanya syar'i sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi nggak usah lagi kita perintah ini menggunakan hisab, menggunakan hilal, nggak usah lagi kita perintah, karena semua itu adalah syar'i. Cara menentukan yang diakui, metode untuk menentukan Ramadan itu ada 3. Yang pertama adalah dengan ru'yat, dengan cara melihat hilal. Jika kita tidak melihat hilal, pakai metode yang kedua, sempurnakan 30 bulan Sya'ban. Dan metode yang ketiga adalah menggunakan hisab. Jadi untuk menentukan kapan kita bulan Ramadan, 3 itu metodenya. Dan itu boleh-boleh aja. Siapa yang mau memakai yang mana silakan. Yang penting bisa bertanggungjawabkan secara syar'i apa yang kita lakukan. Hisab menggunakan syar'i sesuai dengan jujur, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian Al-Quran itu hanya menyebutkan kapan mulai puasa. Bulannya tidak ditentukan, bagaimana cara menentukan bulan, tapi bulan ditentukan bulan Ramadan.
menentukan bulan Ramadan silakan dengan 3 metode. Kapan kita boleh puasa? Mulai puasanya itu dimulai dengan fajar, itu bisa kita membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Itulah fajar. Nah sekarang karena sudah teknologi, nggak mungkin habis sahur kita keluar, nih tengok bawah nih, ada benang putih, ada benang hitam, tengok udah nampak belum? Sudah cukup dengan cara hisap, udah tahu, oh ini caranya nggak hisap, ini sudah fajar, nggak boleh puasa, cukup. Jadi nggak mesti kita harus keluar rumah dulu nengok benang merah, benang putih mana, benang hitam mana, nggak perlu lagi. Jadi semuanya nggak perlu kita pertentangan. Untuk itu, wa man sama Ramadan iman tisabah, ghafir lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi Ramadan sudah ditentukan oleh Allah bulannya, puasa itu sudah ditentukan oleh bulan Ramadan. Yang kedua metodenya sudah ditentukan oleh Allah, bagaimana cara metodenya, kemudian bagaimana cara mengisinya. Sama Ramadan iman tisabah, ghafir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan, maka dia ampuni dosa. Itu adalah hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengisi Ramadan. Di dalam agama kita itu ada beberapa amal yang diutamakan. Yang pertama ada amal diutamakan oleh Allah dengan bagaimana cara kita melakukan amal itu. Sholat pribadi, sholat individu atau sholat sendiri itu dikasih pahala. Dan itu bisa melepaskan kita dari jeratan syariat. Tetapi kalau ingin dapat bonus lebih banyak, kita sholat jamaah. Maka dengan cara berjamaah, kita mendapatkan keutamaan sholat. Yaitu dari 1 menjadi 27 atau ada katakan 25. Jadi ada ibadah yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan lebih utama dengan caranya. Puasa nggak ada itu, nggak ada puasa jamaah, puasa individu nggak ada. Tapi kalau sholat boleh. Di mana saja kita sholat, asal kita berjamaah itu berbeda pahalanya dengan kita sendiri. Puasa beda, mau puasa jamaah atau puasa tak jamaah nggak ada. Karena jamaah tidak ada puasa, yang penting puasa itu yang dipunya adalah individu. Ada fadilah-fadilahnya yang ditentukan oleh Allah. Apa itu? Yaitu keutamaan amal itu. Yang kedua itu berdasarkan masanya, waktu pelaksanaannya. Kalau sana kita puasa Ramadan itu berbeda pahalanya dengan kita puasa tidak di bulan Ramadan, kecuali orang yang menggantinya, ibu, dia mengganti karena dia prinsipnya dia mengganti bulan Ramadan yang tertinggal pada hari yang lain. Untuk itu ada keutamaan amal itu yang diberikan oleh Allah, yaitu pada bulan Ramadan. Yang kita dengar bulan Ramadan itu ada yang dikatakan bulan tarbiyah, ada bulan maghfirah, ada bulan rahmah. Semuanya itu dibuka oleh Allah pada rentang waktu 29 sampai 30 hari ini. Yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu. Mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan akhir waktu kita berbuka, yang diakhiri dengan takbir. Ini rentang yang diberikan. Siapa-siapa yang bisa beramal dalam rentang waktu itu, maka dia akan mendapatkan bonus-bonus amalan yang luar biasa. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah suatu amalan yang hanya khusus oleh Allah ada pula bulan Ramadan. Oh, boleh kita nggak sholat tarawih, nggak apa-apa, juga nggak rugi Allah. Yang rugi siapa? Kita. Kenapa? Bolehkah kita mau sia-siakan Ramadan ini? Boleh. Toh yang mendapatkan pahala kita. Di saat nanti Allah mengaudit amalan-amalan kita, apakah mungkin yakin kita dengan amalan rutin 11 bulan tanpa diisi oleh bonus Ramadan ini pahala kita lebih banyak? Tidak mungkin. Karena kita kadang-kadang berdosa itu tidak kita sadari kita berdosa. Di saat kita kesal, apa yang kita ucapkan? Saking kesalnya kita. Kadang-kadang kita berucap yang tidak diterima oleh Allah. Dan sesuatu yang tidak mahrum itu negatif. Dan negatif itu identik dengan dosa. Jadi ada terkadang tidak ada kita yang tidak terlepas dari dosa. Karena diberikan oleh Allah. Apa? Pertama Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia ini diturunkan Allah bulan Ramadan. Bahkan pada bulan-bulan lain. Yang kedua adalah Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah pada bulan-bulan Ramadan. Salat tarawih hanya dilakukan oleh Allah bulan Ramadan. Amal-amal sunnah digandakan. Apalagi amal-amal yang salat kita sendiri dikasih pahala 1, nanti udah banyak pahalanya, ditambah lagi kita sholat berjamaah, ditambah lagi berlipat-lipat ganda sesuai dengan jamaahnya. Ini Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Bagaimana kita bisa mengisi Ramadan ini? Yang ini hanya berlaku pada masa bulan Ramadan. Maka siapa yang bisa melaksanakan pada rentang waktu ini, la'allakum tattaqun, maka dia akan mendapatkan orang yang bertakwa. Maka dikatakan man sama raban imatus saban ghafira lahu ma taqaddama min dzambih. Bulan ini bukan bulan laundry. Ya, jangan tidak sama, bulan ini bukan laundry dosa, tapi ini adalah tidak mengulang lagi apa yang sudah lakukan dan dosa-dosa yang tidak sengaja yang sudah kita lakukan terlupa karena kejahilan. Bahasa kejahilan itu artinya ketidaktahuan kita melakukan sesuatu lalu rupanya dosa. Itu yang kita harapkan juga. Kalau mencuri, kita tahu mencuri itu dosa, lalu kita bikin mencuri, oh besok ada laundry bulan puasa, itu tidak masuk. Besok nih masih korupsi, besok ada bulan puasa nih bisa dikorupsi, minta maaf, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Tapi yang dimaafkan Allah itu sesuatu yang tidak kita tahu. Artinya karena kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Itu taqaddama min dzambih. Kita manfaatkanlah bulan ini dengan cara menghapus dosa-dosa yang. Dan yang ketiga ada abdol, amal itu adalah makanun amal, tempatnya beramal. Nah di Indonesia ini tidak ada ini. Yang adanya tempat yang abdol beramal itu hanya sudah tempat-tempat yang juga lewat. Di mana itu? Siapa yang sholat di Masjidil Haram, siapa yang sholat di Masjidil Nabawi, siapa yang sholat di Masjidil Aqsa. Kita sholat di Darul Amal ini dengan sholat An-Nur asal berjamaah sama pahalanya. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjidil Aqsa, beda pahalanya. Itu artinya ketentuan yang diberikan oleh Allah, bonus-bonus dari Allah berdasarkan tempat melaksanakan ibadah itu. Nah, mumpung kita tidak di Madinah, tidak kita di Mekah, juga kita tidak di Yerusalem, tapi diberi oleh Allah fadul amal kita ada dua. Yang pertama, dengan cara bagaimana kita menggandakan amal kita, sholat dengan cara berjamaah. Yang kedua, manfaatkan waktu puasa ini untuk mengumpulkan bonus-bonus yang bisa kita kumpulkan, dan itu diberikan hanya kepada seluruh. Karena kita tidak bisa mendapatkan bonus sholat di Masjidil Haram, tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa, tidak bisa sholat di Masjid Nabawi. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, mendidik diri kita. Karena apa? Karena 11 bulan itu godaan kita semakin tinggi, banyak persoalan. Bisa persoalan keluarga, bisa persoalan tetangga, bisa keadaan fisik kita sendiri. Yang dulu kita jalan enjoy saja, sekarang jalan sudah lain-lain. Dulu napas enak, sekarang tak bisa. Makan dulu semuanya bisa, sekarang tak bisa. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita itu dan lingkungan kita itu terkadang mempengaruhi rasa iman kita kepada Allah. Untuk itu bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebagai bulan tarbiyah yang mengembalikan maintenance terhadap cara kita beriman, cara kita beribadah, dan cara kita bersosial dengan masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. La'alla itu sesuatu yang bisa kita dapat kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan ujuk-ujuk dikasih, tapi harus dengan cara sungguh-sungguh. Nah, kalau kita baru sungguh-sungguhlah kita menjadi orang takwa. Takwa itu makin dekat kita kepada Allah, semakin dimudahkan rahmatnya kepada kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. SPND MSI. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, acara Hakikatin